Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di sini. Untuk video kali ini kita akan membahas masih dalam konteks perbuatan melawan hukum. Kita masih mendalami perbuatan-perbuatan melawan hukum karena ini memang banyak sekali terjadi yang namanya perbuatan melawan hukum ini. Jadi di video selanjutnya ini yang saya bahas masih tetap dalam konteks perbuatan melawan hukum. Nah, jadi video sebelumnya saya sudah bahas tentang one prestasi, secara singkatnya perbuatan melawan hukum, dan juga unsur-unsurnya kita sudah membahas walaupun secara singkat, dan ini masih tetap dalam konsep perbuatan melawan hukum. Nah, jadi supaya kita lebih mendalam dalam membahas perbuatan melawan hukum ini, supaya kita lebih memahami, lebih mendalami, makanya ini masih dalam konteks perbuatan melawan hukum. Tentunya saja kita sudah paham dan kita sudah mengerti bahwasannya arti dari perbuatan melawan hukum itu yang terdapat pada pasal 1365 KUH Perdata. Karena tiap perbuatan yang melanggar hukum dan yang membawa kerugian pada orang lain, ya mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu ya karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Maka dari itu menurut pasal 1365 KUH Perdata ini, setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan, yang melakukan perbuatan melanggar hukum ini diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul akibat dari kesalahannya tersebut. Nah, jadi ini saya tambahkan uraian-uraian ya pada penjelasan pengertian perbuatan melawan hukum yang terdapat pada pasal 1365 KUH Perdata. Maka uraian penjelasan perbuatan melawan hukum ini terdapat lagi 4 unsur yang harus dibuktikan keberadaannya jika kita mau menggugat berdasarkan perbuatannya. Nah, yang perlu kita harus buktikan atau yang perlu kita harus sampaikan atau yang harus kita buktikan keberadaannya, maka ini terdapat unsur ya, unsur ketika kita mau menggugat berdasarkan perbuatannya, yaitu satu, perbuatan melawan hukum. Ini saya jelaskan secara singkatnya. Unsur ini menemukan atau unsur ini menekankan pada tindakan seseorang yang melanggar kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Dan ini juga merupakan hanya konteks melanggar undang-undang ya, tetapi juga terdapat pada setiap perbuatan yang melanggar kepatuhan, melanggar kehati-hatian atau tidak hati-hati, melanggar kesusilaan terhadap benda-benda orang lain, maka itu merupakan salah satu tindakan perbuatan melawan hukum. Dan bisa kita simpulkan pada perbuatan melawan hukum ini bahwa perbuatan yang dianggap melawan hukum ini bukan hanya berdasarkan pada kaidah-kaidah tertentu, tetapi juga berdasarkan pada kaidah hukum yang tertulis, tetapi juga menekankan pada kaidah hukum tidak tertulis.
yang hidup di masyarakat, seperti asas kepatuhan dan asas kesusilaan, dan masih banyak contoh-contoh lain yang harus diperhatikan dalam konteks perbuatan melawan hukum ini. Next, yang kedua, kesalahan. Kesalahan ini menurut salah satu para ahli hukum, ya, ini saya kaitkan dengan para ahli hukum yang sudah menelusuri, yang sudah menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum itu adalah ada sebab akibatnya. Nah, jadi menurut salah satu para ahli hukum perdata yang namanya Rutten, menyatakan bahwa setiap akibat dari perbuatan melawan hukum itu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban jika tidak terdapat unsur kesalahannya. Nah, jadi menurut salah satu para ahli hukum perdata ini yang namanya Rutten, menyatakan bahwa tidak bisa dimintai kepada seseorang pertanggungjawaban jika tidak terdapat unsur-unsur kesalahan. Nah, jadi unsur kesalahan tersebut sendiri juga dibagi menjadi dua, ya. Satu, kesalahan dilakukan dengan kesengajaan. Kedua, kesalahan karena kurang kehati-hatian. Nah, jadi dari unsur kesalahan ini juga dibagi dua macam, yaitu kesalahan dilakukan dengan kesengajaan dan kesalahan karena kita tidak hati-hati. Nah, jadi di dalam hukum perdata, baik karena atas dasar kesengajaan ataupun kitanya kurang hati-hati, maka memiliki akibat hukum yang serius atau memiliki akibat hukum yang sama. Itu tidak ada bedanya, ya. Walaupun kita dalam kesadaran atau tanpa sadar, ya, tetap akibat hukumnya sama, ya, tetap perbuatan hukumnya sama, tetap resikonya sama, ya. Karena kita kembali pada dasarnya menurut pasal 1365 KUH Perdata. Nah, terduga pelaku terhadap bertanggung jawab mengganti keseluruhan kerugian yang diakibatkan, ya, yang diakibatkan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukannya itu sendiri. Nah, ini saya kasih contoh, ya teman-teman. Ini saya kasih contoh perbuatan melawan hukum ini, baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Seorang pengendara mobil, ya, menabrak penjalan kaki atau menabrak pejalan kaki yang sedang menyeberang. Nah, ketika pengendara mobil menabrak pejalan kaki tersebut, maka terjatuhlah pejalan kaki dan mengakibatkan luka berat. Nah, jadi walaupun secara disengaja oleh pengendara mobil tersebut ataupun tanpa disengaja karena kelalaian, maka di dalam hukum KUH Perdata ini tetap, ya, tetap bertanggung jawab atas perbuatannya, ya, tetap bertanggung jawab atas perbuatannya untuk mempertanggungjawabkan atas segala resiko ataupun kerugian yang dialami si pejalan kaki tadi. Nah, itu salah satu contoh yang saya gambarkan kepada teman-teman, ya, supaya lebih memahami kejelasan dari perbuatan melawan hukum ini yang ada unsurnya kesalahan, baik yang kita sengaja maupun yang tidak disengaja, itu tetap ada resikonya dan akibat hukumnya sama. Kemudian nomor 3-nya teman-teman, kerugian. Kita di sini membahas kerugian akibat perbuatan melawan hukum. Kerugian dalam hukum perdata ini itu dibagi menjadi 2 klasifikasi, ya, yaitu kerugian dari material
dan kerugian immaterial. Nah, pada kerugian material dan atau kerugian immaterial ini adalah kerugian yang secara nyata atau kerugian yang dapat dikualifikasikan ya secara seperti contoh yang saya kasih tadi itu pejalan kaki. Kerugian secara nyata adalah dia menderita luka parah sehingga harus dirawat ke rumah sakit. Nah, dia mengalami kerugian secara nyata di kondisi seperti itu. Dia mengalami kerugian secara material. Sedangkan kerugian secara immaterial, contohnya tadi si pejalan kaki, adalah kerugian yang bermanfaat atau keuntungannya ke depan di kemudian hari. Nah, contohnya yang saya kasih gambaran tadi seperti pejalan kaki tadi, dia jika tidak ada penderitaan, luka parah atau tidak dirawat di rumah sakit, maka dia bisa beraktivitas kembali. Maka keuntungan yang dia dapat ketika dia sehat adalah dia bisa bekerja dan beraktivitas secara biasa. Tetapi pada praktiknya teman-teman, pemenuhan tuntutan ganti kerugian secara immaterial ini itu biasanya diserahkan kepada hakim karena tidak ada tolak ukurnya itu diserahkan kepada subjektivitas hakim yang memutuskan nanti. Sedangkan nomor 4 teman-teman adalah hubungan kausal. Hubungan kausal ini adalah antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami oleh si korban. Tapi pada unsur ini tentu saja sebelum kita meminta pertanggungjawaban perlu dibuktikan terlebih dahulu teman-teman sebab akibatnya. Tentu saja sebelum kita melakukan gugatan atau sebelum kita melakukan tindakan secara hukum, maka dari hubungan kausal ini antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami oleh korban, maka harus kita telusuri sebab akibatnya. Hubungan kausal ini teman-teman ini menyangkut pada kerugian yang dialami oleh korban yang merupakan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Nah, ini teman-teman penjelasan secara singkat ini yang saya paparkan dari atas tadi, maka ini bisa kita simpulkan bahwa setiap gugatan perbuatan melawan hukum ini harus dapat dibuktikan ya, maka harus dibuktikan unsurnya perbuatan melawan hukum. Apabila tidak dapat dibuktikan, maka pasti gugatan kita akan ditolak oleh majelis hakim. Jadi ini sebagai tambahan ilmu kepada kita semua atau kepada masyarakat seluruh Indonesia yang masih awam, yang masih belum memahami tentang perbuatan melawan hukum ini, maka kita harus mempelajari dulu unsur-unsurnya, baru kita melakukan tindakan hukum untuk melakukan gugatan ganti kerugian di pengadilan negeri. Jadi ini harus kita mendasarkan bukti-bukti kuat agar kita bisa melakukan gugatan di pengadilan negeri, agar gugatan kita diterima oleh pihak pengadilan. Nah, jadi pada penjelasan di atas, ketika ada yang kurang memahami atau ada yang kurang mengerti, bisa ditulis komentarnya di kolom komentar. Ya, mari kita saling berbagi ilmu
berbagi pengalaman, dan mari kita saling sharing di sini agar ilmu hukum kita semakin bertambah dan kita berbagi satu sama lain. Demikian untuk materi secara singkat ini. Mudah-mudahan ini bisa jadi tambahan ilmu bagi kita semua atau yang masih belum paham, agar bisa kita teliti dalam menegakkan keadilan. Terima kasih. Semoga kita sukses selalu. Semoga perjuangan kita tetap sukses, dan saya doakan agar diberkati Tuhan oleh teman-teman semua. Semoga Tuhan memberkati. Semoga sukses selalu. Salam hormat dari saya. Sampai jumpa.